Saya tidak pernah bosan dan tidak pernah malu, bukan ahli nasab. Tapi saya seorang penikmat diskusi, studi ilmiah. Kalau saya lihat, hampir 90% buku ini landasannya hanya kebencian kepada Ki Imad. Nah, mereka lupa bahwa ternyata yang lepasan tidak disetel, tidak dibayar, misalnya kita-kita ini, Sayyid Qori, Gus Hasan, dan beberapa yang lain, itu juga mengamati. Nah, jadi kalau saya lihat buku ini 90% hanya untuk, kalau dalam bahasa Banyumasnya itu killing the messenger, membunuh pembunuhan karakter, sehingga orang diseret-seret, terutama muhibinnya ya, untuk tidak percaya kepada karakternya, melupakan materi yang dibawa. 12 pertanyaan Ki Imad, tidak satu pun dijawab di sini. Thank you host, standby. Oke, terima kasih Acong. Ini teman-teman, Acong ini biasanya dia itu berdebat di lintas agama. Kemudian Acong ini kok terdengar nih kok kericuan masalah nasab ini gimana. Ternyata Acong ini mendapatkan kebenaran di dalam membahas nasab Alawi ini. Makanya dia itu merelakan diri untuk turun ke komal-komal kami, untuk supaya kita jangan kendor untuk memperjuangkan kebenaran bahwa nasab Alawi terputus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas Bang Acong. Kita sambut dengan tepuk tangan. Nah, ini boleh nambahin sedikit lagi ya, karena tadi saya disenggol soal debat lintas agama. Sebentar, Bang Kenapa Acong. saya? Sebentar. Oke. Bang Acong posisi di mana? Dekat, paling 2 kali koprol sampai rumah ente. Ente datang ke tempat Ana dalam seminggu sekali. Nanti kita ajarkan antum untuk muzakara, untuk masalah informasi kitab-kitab apa keterangan. Siap, insya Allah. Saya tuh orang yang nggak pernah malu berguru Sayyid kepada siapapun. Jadi Ya, terima kasih tawarannya. Insya Allah kita baku atur nanti. Ya, kalau kita ngobrol di Komal, agak sedikit pengetahuan yang bisa terserapkan gitu loh. Siap gerak. Ya, Oke, boleh saya lanjutkan? Lanjut. Izin ya, teman-teman. Begini, kalau di dalam diskusi lintas agama, saya merasa aman. Di sana ada Gurunda Zuma, Gurunda Suki, Kores, Unirifa, dan banyak lagi ya. Saya merasa aman tuh. Mereka berdakwah siang malam, syiar Islam, kemudian juga mematahkan fitnah-fitnah keji kepada Islam, bil khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya saya nggak tertarik, nggak minat gitu, ngapain sih ngurusin nasab gitu kan. Tapi karena berseliweran nilai akademis, rasa ingin tahu saya tuh muncul gitu loh. Saya pelajari, waduh ternyata ini harus dibenahi. Kita nggak boleh munafik. Dalam semua debater-debater Islam, ketika bertanya kepada Oten, ayat ini, ayat itu datang dari mana? Sebab manuskrip tertua di abad keempat nggak ada. Ini kok baru muncul di abad ke-9 misalnya ya, abad ke-11 misalnya Masehi. Ini kapan nih munculnya? Nah itu mereka mempertanyakan validasi. Itu sebabnya kita nggak boleh munafik. Tetapi sayangnya Ustadz kondang selalu memframing pembenci zuriat Nabi adalah yang Wahabi lah, yang komunis lah, yang pembenci Nabi, pembenci Islam. Ini bagi saya nggak fair. Kita sebodoh apapun ilmunya, nggak mungkin kita akan sewenang-wenang tidak menghargai, tidak cinta kepada zuriat Nabi. Ini pertanyaannya bukan zuriat Nabi. Ubaidillah ini tokoh fiktif atau tokoh historis? Masa begitu minta validasi jawabannya ngamuk-ngamuk? Jawab
jawabannya dengan azab. Kalau kalian tidak percaya, azab Allah. Nah ini nggak benar. Nah makanya dari situ saya mau mencoba lah. Mari kita dimanapun harus jujur, harus fair, ya. Kalau memang terbukti, sampai sekarang kan nggak pernah terbukti. Saya orang yang paling pertama tuh membela para klan Ba'alawi, tapi sampai sekarang tidak terbukti memang, dan tidak pernah ada konsultasi kepada para ahli. Saya tanya dan dikonfirmasi memang tidak pernah ada kitab sejamannya. Makanya selalu dengan emosi, dengan kemarahan, lalu framing-framing buruk kepada siapapun yang mencoba meneliti. Saya cuma berpegang Nabi Muhammad SAW berkata kan, umatku tidak mungkin bersatu dalam kesesatan atau kemaksiatan. Antum-antum semua lebih tahulah ilmu agama daripada saya, tapi ada di situ. Kemudian tidaklah boleh kebatilan bersatu dengan hak atau dicampur baur. Nah ini yang saya pegang selama ini. Ya, jadi bukan masalah kebencian, enggak. Abang saya Muhyiddin sejati. Sebelum ente semua lahir masih jadi air, saya udah ikut tuh abang saya keliling. Habib Irfannya baik, dia pengusaha. Kalau datang duduk jejer tuh, kiai kampung, ustadz kampung di kanan kirinya, makan pakai tampah, dia yang modalin. Jauh dari gambaran para habib yang sekarang. Jadi jangan bilang, oh itu cuma oknum. Enggak, oknum itu 1, 2. Saya berani berkata, Habib yang baik sekarang ini cuma oknum yang merusak akidah, merusak kemuliaan nama Nabi, itu berjamaah. Lanjut tuh, standby. Ya, terima kasih penjelasan sangat luar biasa Mas Acong. Maka kami itu sangat bersyukur karena jenengan juga termasuk membela nama baik baginda Nabi Muhammad SAW, karena ini ranahnya sudah luar biasa. Dari pengeklaman sejarah, Merah Putih, Garuda Indonesia, dan macam-macam. Kemudian khurafatnya pesawat mundur atau mi'raj 70 kali. Kemudian rantai emas. Dan ini semua itu ada kitabnya. Makanya kalau sudah ada kitabnya berarti ajaran. Maka saya sangat bersyukur panjenengan bisa masuk komal kami dan terus berjuang. Kita dukung teman-teman. Tengku Kori kita dukung, Mas Acong kita dukung. Teruskan bersuara kalian karena dinanti-nanti oleh masyarakat. Terima kasih. Silakan yang lain. Siap Tengku, silakan Tengku. Instruksi buat Kang Acong. Gaya-gaya debat lintas agama jangan dipakai, standby lanjut. Itu jangan dipakai. Itu udah trademark itu. Itu udah trademark sejak abad keempat Hijriah. Assalamualaikum. Nggak bisa dimasukkan itu ya. Iya. Oke, ini ada tamu datang, baru datang Agus. Silakan Agus, mulai tadi di mute. Silakan bernarasi Agus. Apa yang mau dinarasikan? Silakan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Kemarin saya tanya ke Ustadz Sandi yang Kalimantan. Ya. Dia nggak bisa jawab. Saya cuma tanya gini. Kentut membatalkan wudhu. Nah, kenapa yang dibasuh muka sama tangan sama kaki, nggak itunya? Dia nggak bisa jawab terus blokir saya. Saya juga bingung. Oh, mau saya yang jawab apa enggak nih? Jawab Tengku biar saya lega. Oke, saya jawab. Ya, kentut itu adalah menyebabkan hadas, bukan menyebabkan najis. Ya. Lalu kenapa yang dibasuh bukan pantat? Ya, karena hadas itu disebut dengan amrun ta'akulin, bukan amrun wujudiyun. Ya, kalau bedanya amrun wujudi dengan amrun ta'akul, bedanya begini.
Kalau amrun ta'akul itu perkara yang dapat diterima akal tapi tidak dibuktikan panca indera, nggak bisa dibuktikan secara panca indera bentuk hadas. Maka sesuatu yang tidak dapat dibuktikan dengan panca indera disebut hadas. Bagaimana cara mengangkat hadas? Bukan menghilangkan, tetapi raf'ul hadas. Maka setiap kita berniat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Aku niat berwudu untuk mengangkat hadas, bukan li izalatil hadas. Itu. Lalu kalau kita menghilangkan najis, tidak ada niat. Kenapa? Karena itu amrun wujudiyun, perkara yang terlihat dengan kasat mata, disebut amrun wujudi. Apa amrun wujudi? Sesuatu yang maujud pada akal juga dapat dibuktikan panca indera, maujud pada zihn juga maujud pada kharid. Artinya dapat najis itu adalah perkara yang logika dan logis. Apa perbedaan logika dengan logis? Logis sesuatu yang dapat rasio, bukan logis. Logis sesuatu yang dapat diterima oleh akal tetapi tidak dapat dibuktikan oleh panca indera. Sementara rasio adalah sesuatu yang dipandang dapat diterima akal dan dapat dibuktikan dengan panca indera. Seperti manisnya rasa gula. Manisnya rasa gula itu dapat diterima oleh akal dan dapat dibuktikan oleh panca indera, yaitu diantaranya lidah, alat perasa untuk membedakan antara asin dengan manis. Nah, maka perkara yang wujudi tidak perlu ada niat untuk mengangkatnya, namun wudu adalah niat untuk mengangkatnya, sehingga dia diangkat bukan najisnya tetapi diangkat hukum hadasnya, yaitu sebab terjadinya hadas adalah kentut dan berak dan inzalul mani. Ya, itulah yang menjadi sebab jadinya hadas. Jadi kalau orang keluar tai atau berak, maka dua hukumnya. Yang pertama menyebabkan hadas, yang kedua mengeluarkan najis. Maka bagi orang yang berak, dua hukumnya, yaitu hukum mensucikan najis dan hukum melakukan bersuci hadas. Berarti hukum bersuci hadas dengan wudu, hukum menghilangkan najis dengan cebok. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, Inilah yang jadi saya dikatakan sekarang lega orang alim. ikutin orang yang benar. Itu Terima kasih sandi ilmunya yang Abu Bori. Bagus. Itu sandi yang debat dengan Ibu Kodi kemarin itu kan? Iya benar. Benar ya? Benar, dia dari Kalimantan. Masa Bang Agus ditanya gitu nggak bisa jawab. Terus blokir orang dianya. Wah. Said Kori, saya ingin berdebat dengan sampean ini. Silakan, silakan. Gini, tapi syaratnya, pokoknya saya percaya dengan data saya. Nanti jangan ditanya buktinya loh. Gimana? Ya nggak bisa Anda percaya dengan data sampean tanpa bisa kita verifikasi kebenaran data. Gitu. Itu namanya keyakinan tanpa bukti. Gitu. Oh, walaupun yang saya yakini itu orangnya nggak alim loh. Iya terserah. Saya nggak melihat kealiman karena orang alim selain Nabi Muhammad SAW berpotensi dusta. Ya betul. Oh, iya, enggak jadi kalau gitu, Tengku, tak nyimak aja. Ya sudah. Aku tadi lihat sama si Koldi kan gitu. Iya kan saya sudah bilang tidak ada makalah yang sangat dipercaya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah melakukan sesuatu bil wahyi dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah. Tiadalah Nabi Muhammad itu berkata-kata, berbicara berdasarkan keinginannya, ya, melainkan perkataannya itu tidak lain dan tidak bukan berdasarkan wahyu ilahiyah. Kalau Anda meyakini Nabi Muhammad berpotensi dusta, maka Anda telah meragukan wahyu Allah, telah meragukan hubungan Allah dengan baginda Nabi sebagai Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anam.
Lalu kalau Anda meyakini bahwa manusia selain Nabi Muhammad SAW tidak berpotensi pendusta, maka Anda sudah menyamakan derajat para ulama sederajat dengan para anbiya. Maka oleh sebab itu, ya, tidak ada satu ulama pun dari zaman ke zaman yang menyatakan suatu hukum, suatu fatwa tanpa berdasarkan sumber. Jelas tidak? Jelas. Sebagaimana mujtahid fatwa mengatakan, in jaa bi isnadin sahihin qabilna wa illa tarakna. Apabila kalian menyampaikan sesuatu dengan sanad yang sahih, maka kami terima. Jika tidak, kami tinggalkan. Maknanya apa? Kalau kalian mendatangi suatu hukum dengan hujjah, kami terima. Jika tidak, kami sepak keluar. Begitu loh, Bang. Jadi saya harus berak di pinggir kali nih. Kalau kayak gitu cara berbicara bukan di pinggir kali, berak di dalam kali. Narasi ilmu itu mudah, jangan diputar-putar, jangan dipersulit gitu loh. Bagaimana Anda meyakini? Kan keyakinan itu ada dua, Bang. Ada keyakinan yang bersifatnya zanni, ada keyakinan yang bersifatnya qat'i. Jadi keyakinan bagi orang awam itu sifatnya zanniyah, tapi bagi orang yang ma'rifatul ahkami syar'iyyah itu qat'i, walau mereka mengambilkan sumber dari sumber-sumber yang menukil nakal. Maka ulama sepakat wal aqwalul qawimah fi sihatin naqli minal kutubil qadimah. Itu sudah maklum. Semua pendapat-pendapat yang kuat, ya, di dalam mensahihkan penukilannya itu berdasarkan daripada sumber-sumber yang terdahulu. Jika tidak ada sumber-sumber yang terdahulu sampai berakhir kepada sahibul masadir wasyara'i, ya, sumber masadir, sumber tempat terbitnya suatu kebenaran dan tempat terbitnya segala syariat, yaitu baginda Nabi, maka disepak keluar. Gitu loh, Bang. Ibarat bola ditendang nggak masuk gol, offside. Apa offside tuh? Kalau keluar gawang apa namanya? Out gitu, Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tentu sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, kami berikan kesempatan kepada Apem lokal. Silakan Apem lokal. Berarti kitab-kitabnya Balawi itu ya apa, Said? Disepak ya? Disepak ya? Enggak. Yang berbicara tentang nasab kepada Nabi kan enggak ada sanad. Tetapi ketika berbicara tentang ilmiah lain seperti hukum-hukum salat, ilmu tauhid yang dikarang oleh ulama-ulama mereka seperti Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang memang mempunyai sumber, nggak bisa ditolak. Tetapi soal nasab itu berbeda. Jangan mengumumkan gitu. Oh gitu ya. Ya, Bang. Berarti kayak kitab-kitab yang khurafat itu ya dibuang gitu ya. Ya itu kitab dongeng, Bang. Ya, assalamualaikum Randi, silakan Randi Garut. Ya, Suaranya kecil, Bang Randi.